kepalanya monyet, tubuhnya manusia, punya ekor, Sunggokong. Ketemu di mana makhluk begitu? Ada yang nyembah kepalanya gajah, tubuhnya manusia, duduk bersila, pegang lentera, pegang trisula, Ganesha. Ketemu di mana makhluk begitu? Kadang nyembah orangnya ganteng, digambarkan tangannya 10. Ketemu di mana makhluk begitu? Ada yang nyembah sapi, ada. Pohon, sarungan lagi. Pohon sarungan, sarungnya putih kalau enggak kotak-kotak, ada. Coba kalau nggak diturunkan Quran, sama gitu. Diturunkan aja nggak dibaca, nggak semua mempelajari manusia di muka bumi ini. Selamat siang, jumpa lagi dengan Pak Git di channel 0 ini telah kita lihat bareng-bareng tadi video yang akan kita bahas. Kenapa sih harus saling menjelekkan? Maksudnya kalau mau siar ya silahkan siar gitu ya. Nggak usah senggol-senggol agama lain ya. Yang jelas ini kan kalau yang dengar, yang punya kepercayaan itu dengar juga kan tersinggung gitu ya. Yang itu tadi disebutkan soal Sunggokong ya kan dari budaya, dari cerita ya, ini sebetulnya menurut Pak Git ya, nanti koreksi dari Buddha kalau Pak Git salah ya. Intinya sebetulnya mengajarkan kebajikan kan itu sebetulnya, bukan masalah Sunggokongnya disembah. Kemudian kalau di Hindu itu, kalau Ganesha kan Hindu ya, kalau nggak salah Hindu ya. Ya ini bukan menyembah dewa si Ganesha tadi, tapi ini menyimpulkan dewa kecerdasan kalau nggak salah ya. Jadi bentuk gajah gitu, kemudian perutnya buncit gitu yang di lambang dipakai sebagai lambang di ITB kan seperti itu. Jadi ITB itu membuat figurnya atau lambangnya itu dewa kecerdasan gitu, untuk mencerdaskan, maksudnya filosofinya untuk mencerdaskan orang-orang yang kuliah di ITB. Ini kan semua mengandung nilai filosofi, tapi kenapa langsung dihakimi seperti itu gitu. Kemudian apalagi tadi ya, dewa ya, dewa itu udah. Kemudian masalah sapi ya, pagi juga nggak pernah sih maksudnya tahu kalau ada orang menyembah sapi gitu. Yang jelas Pak Git tahu dari ajaran Hindu itu kalau nggak salah ya, sapi itu adalah kendaraannya Dewa Siwa gitu. Nah ini yang agak menyinggung sekali ya menurut Pak Git, ajaran Nusantara, di mana di situ ada Hindu Bali ya. Hindu Bali yang dimaksud tadi itu tujuannya kan seperti apa namanya, pohon yang sarungan hitam putih gitu ya. Di Bali kan seperti itu ya, pohon itu disarungin gitu ya, hitam putih. Nah ini dikatakan disembah pohon. Kalau orang Bali tahu kayak gitu kan, waduh, kayak gimana? Maksud Pak Git gini loh. Sebelum Pak Git masuk ke kerangka yang pembahasan tadi, ini Pak Git mau bahas yang Balinya gitu ya, masalah orang Bali menyembah pohon yang disarungin gitu ya. Maksud Pak Git gini, kalau kita itu mau siar ibaratnya itu kan mau dagang lah. Katakan mau dagang agama A, B, C, D, bebas gitu. Di Indonesia tuh bebas mau dagang gitu. Tapi alangkah lebih baiknya dalam berdagang itu kita memberitahu kebaikan produk kita. Katakanlah sebuah kursi gitu ya. Kita mau jualan kursi, si B juga jualan kursi, produknya sama. Kita kasih tahu ini bahannya seperti ini, dibuat dari kayu jati gitu ya. Terus pernisnya kayak gini, terus finishingnya segala macam, dan ini keawetannya sekian tahun gitu. Jadi kita memberikan produk-produk atau produk knowledge-nya itu yang bersifat keunggulan dari barang dagangan kita, tanpa harus menjelekkan barang dagangan orang lain gitu. Kalau ini kan sifatnya seperti itu. Ini dagangan kita, itu dagangan B jelek loh. Bahannya seperti ini kurang kuat gitu. Jadi dagangan si C seperti ini. Nah, jadi yang punya dagangan tadi sama-sama kursi, si B atau si C yang produknya sama-sama kayu, sama-sama kursi, bahannya berbeda lah, cara finishingnya dan lain-lain, kan kalau tahu tersinggung gitu. Artinya belum tentu yang dikatakan si A tadi benar gitu ya. Yang dikatakan A terhadap pembeli, calon pembeli itu benar. Kalau si B, si C itu seperti yang dikatakan oleh si A.
Karena si A ini kan bermaksud untuk melariskan dagangannya. Bagaimana dagangannya laris? Oh, jelekin dagangan orang lain. Yang penting kan dagangku laris. Ya, ini sifatnya juga mirip-mirip seperti politik lah, seperti itu. Kita kembali ke masalah umat Hindu Bali ya. Kenapa Pak Agit fokuskan ke Hindu Bali? Karena budaya seperti menyarungi pohon gitu tidak ada di Hindu aslinya, di India itu tidak ada. Jadi Hindu Bali ini sangat berbeda banget dengan Hindu India. Yang Pak Agit tahu juga, nyepi juga tidak ada di Hindu India. Jadi Bali ini sudah terpengaruh oleh budaya Nusantara gitu ya. Bukan budaya Hindu asli dari India sana, bukan. Jadi yang diambil tuh ajarannya, budayanya tetap budaya Nusantara. Pak Agit sebetulnya dalam kondisi ini tuh Pak Agit suka gitu loh dengan Bali. Benar-benar suka ya, menghilangkan masalah tadi lah. Baik, kita kembali membahas masalah sarung tadi ya. Kalau menurut Pak Agit ya, menurut yang Pak Agit tahu, ya itu sarung kotak-kotak tadi itu melambangkan seperti keseimbangan gitu. Makanya kan bentuknya kotak, bujur sangkar, terus sama gitulah seimbangan. Artinya mirip banget dengan yin dan yang gitu. Cuman yin dan yang kan bentuknya bulat, nah ini kotak-kotak mencerminkan itu. Nah itu disarungin ke pohon, nah itu buat mengucapkan rasa terima kasih kepada Yang Maha Kuasa. Ini kalau nggak salah ya, karena kalau salah pun kan Pak Agit juga nggak begitu paham tentang Hindu Bali, jadi teman-teman dari Bali atau Hindu gitu ya, kalau Pak Agit salah dalam menganalisa hal tersebut ya bisa mengkoreksi. Dan sepengetahuan Pak Agit juga di agama Hindu itu, ya, di agama Hindu Bali ini tidak ada yang menyembah patung, nggak ada. Mereka cuma sebagai simbol aja gitu loh. Itu pun untuk tingkatan-tingkatan tertentu ya, yang belum bisa gitu membayangkan gitu ya, pakai kayak gitu supaya bisa membayangkan, tapi tujuannya itu bukan itu sebagai simbol saja gitu. Nah yang disenggol tadi kan kebanyakan tentang ya Buddha, Hindu lah kebanyakan tadi ya, Buddha 25%, Hindu 75%, terus mengangkat soal Al-Quran gitu. Ya Al-Quran baik sih baik, tapi kalau caranya begini ya tidak baik. Dan umat lain pun kalau mereka gemes juga bisa membongkar, membedah setiap kitab itu, banyak celah-celah yang bisa diambil kelemahannya gitu. Dan menurut Pak Agit ya, itu yang akhirnya nanti akan menjadi polemik yang akhirnya menjadikan debat kusir gitu loh. Kalau kita membedah kitab dan kitab, kita adu, yang sering terjadi Pak Agit lihat di Indonesia ini, Kristen atau Nasrani dan Islam itu sering banget gitu, karena mereka dari unsur yang sama atau dari asal yang sama, terus ya terbelah gitu kan, penurunannya itu juga beda gitu ya, dan terkait juga dengan budaya-budaya yang ada ya. Kalau kita lihat Nasrani di Indonesia kan ini banyak dipengaruhi oleh budaya Eropa gitu. Jadi bukan budaya dari Yerusalem aslinya tempat Yesus lahir gitu ya. Jadi budayanya sudah budaya Eropa yang berkembang. Nah ini sering banget tuh Injil, Al-Quran, teman-teman bisa lihat di konten-konten YouTube ya, kemudian di konten TikTok juga ada, di FB juga ada, banyak lah di sosial media itu yang membahas itu, ribut lah antara Injil dan Al-Quran itu kan sebetulnya nggak penting ya. Menurut Pak Agit nggak penting. Jadi iman seseorang itu kalau perlu nggak usah ditulis lah di KTP, jadi nggak perlu tahu. Katakan kalau kita tidak mengetahui apa keimanan seseorang, itu kan nggak penting juga untuk mengetahuinya gitu. Baik teman-teman, menurut Pak Agit kita ambil kesimpulan dalam hal ini. Yang diceritakan oleh siapa? Ustadz tadi ya, kalau dicek kepada yang punya agama, yang dalam konteks adalah Buddha dan Hindu, Pak Agit yakin nggak benar kok yang diomongin dia. Karena ini kan baru dilihat kasat matanya saja gitu loh, tanpa meminta atau mencari informasi yang jelas dari si pemilik gitu ya. Katakanlah kalau kita berucap suatu kata gitu, rumahnya bagus ya, kan kata-katanya seperti itu, kita lihat rumahnya bagus. Tapi kalau kita berubah intonasinya, rumahnya bagus, kan jadi beda.
Yang satu lagi sifatnya mengatakan informasi kalau rumahnya bagus, tapi yang satu lagi menanyakan, apakah rumahnya bagus gitu dengan intonasi rumahnya bagus. Nah, dengan kata-kata yang sama tadi atau visualnya sama ya, yang dilihat tadi adalah pohon kemudian disarungin gitu ya. Itu kan baru persepsinya si ustadz tadi. Kalau dia tanyain kepada yang pemilik agama atau pemilik kepercayaan dalam hal ini di Bali, ya mungkin tidak seperti itu hasilnya. Pak Git yakin gitu loh, tidak seperti itu hasilnya. Tapi apakah dia mau mengkonfirmasi? Nggak mau. Karena dia sudah menganggap kalau dirinya adalah yang paling benar. Ya kalau kita balik lagi ke mitologi ya, saat iblis diturunkan ke bumi, ya, itu karena itu juga. Karena dia menganggap dirinya tuh paling benar. Iblis itu kan menganggap dirinya paling benar, yang akhirnya itu mengatakan kalau dia sombong, bukan karena dia tidak menyembah Tuhan, dia tetap menyembah Tuhan, tapi tetap diturunkan dari surga. Karena ucapannya tadi, kalau dia adalah yang paling benar. Dan kesimpulan terakhir adalah, silakan bersiar agama apapun di Indonesia ini. Yang penting menurut Pak Git, nggak usah nyenggol atau ungkapkankah, ceritakanlah kebaikan-kebaikan dari agamamu tanpa menjelekkan agama-agama orang lain. Oke, teman-teman, menurut Pak Git cukup sekian dan terima kasih.